Masih jadi banyak pertanyaan sih dari orang tua gitu. Mungkin kita bisa nih Kak meluruskan gitu miskonsepsi orang tua tersebut gitu ya. Kenapa OT itu cuma main-main doang gitu. Ya, nah jadi mungkin parents mulai aware ya. Jadi kenapa sih bedanya aku anaknya di rumah udah bermain terus sampai sini disuruh main lagi? Memang bedanya apa? Nah, kalau di OT sendiri, parents dan teman-teman semua, play itu sebenarnya bermain itu hanya sebagai media, Pak. Jadi mungkin orang lihatnya tuh main sederhana kayak main di luar ruangan, tapi yang ngerti konsep bermain yang sesungguhnya itu adalah OT. Nah, kenapa? Karena si OT sendiri punya ilmu spesifik yang misalkan kayak dia memegang satu puzzle gitu. Nah, sebelum terapisnya kasih puzzle, terapis itu udah lebih ngerti. Ini kira-kira tuh anak-anak ini udah ngerti puzzle bentuk ini belum ya? Jadi balik lagi, bermain itu hanya sebagai metode untuk mendekatkan dan mencapai tujuan antara terapis dan pasiennya. Jadi tidak sesederhana yang orang lihat. Misalkan dia berayun. Nah, berayun itu tadi kan kalau saya bilang ada sensor integrasi, itu kan ada banyak sensori parents di dalam berayun. Misalkan ada keseimbangan, ada misalkan propio, itu lebih ke fungsi gerak tubuh. Nah, jadi banyak komponen sensori nggak terlihat di orang awam, tapi di OT kita memperdalami ilmu itu. Jadi benar-benar spesifik jenis permainannya seperti apa, berapa lama, kemudian durasinya itu bisa butuh berapa kali pengulangan. Jadi bermain yang terapeutik sesuai dengan namanya ya. Jadi terapeutik itu fungsional, terus bermakna, dan benar-benar pas nih konsep bermainnya. Iya, itu sih ketika ada orang tua yang bertanya, ya mau gak mau emang jelasin lagi. Gitu. Karena memang kadang kita butuh ya parents, karena bagus nih orang tua yang kritis. Bagus sebenarnya, bagus ngerti ya. gitu kan. Anak aku tuh bedanya apa ya Miss bermain sama Miss di sini sama di rumah. Mungkin bisa jadi parentsnya jadi lebih aware atau bisa adaptasi mainan yang di sini sama di rumah gitu. Oke. Nah, another miskonsepsi nih dari orang tua. Kalau di klinik yang aku sekarang itu banyak anak-anak yang ada permasalahan berbicara, itu kan masih dibawanya ke TW ya, atau terapi wicara gitu. Tapi ada juga ketika kita merujuknya ke TW nih, tapi harus SI dulu ya gitu misalkan gitu, atau sensor integrasi gitu, atau butuh OT dulu gitu. Nah, banyak juga orang tua yang bertanya, kenapa anak saya cuma masalah ngomong gitu, hanya butuh terapi wicara, kenapa harus dibawa ke SI sih gitu. Nah, itu juga yang masih banyak pertanyaan gitu. Mungkin kita luruskan lagi nih. Oke. Nah, jadi kenapa sebenarnya kan tadi balik lagi ya, satu profesi itu nggak mungkin berdiri sendiri karena semua ilmunya itu sebenarnya berkesinambungan. Jadi OT dan FT, TW itu semuanya kita bilangnya saudara. Jadi berkaitan ilmunya. Kenapa harus misalkan tadi parents bertanya, anak aku kan sebenarnya problemnya di OT, kok dibawa ke TW dulu. Nah, kalau di kita di kesehatan itu di asesmen awal biasanya terapis dan psikolog, entah itu asesornya, ngelihat nih kebutuhan terapi apa. Nah, kalau memang kebutuhannya di motorik, kan nggak mungkin nih parents, dia kesulitan menelan misalkan. Nah, kalau di OT kita lihat dulu, ditarik garis ke belakang, misalkan dia kesulitan di sensoris, ternyata kenapa dia penyebabnya nggak mau menelan atau nggak mau makan. Jadi ada banyak faktor yang kita gali lebih dalam, kenapa anak itu kita rujuk ke FT, ke TW. Jadi tergantung kebutuhan anaknya gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kakak di bidang anak ini udah berapa tahun Kak, atau berapa lama nih? Berapa lama ya? 2015 berarti. 8, 9. Iya. Wah, udah lama banget. Masih banyak senior karena di Indonesia kan itu dari tahun 97 Pak. Jadi kita pertama kali ada OT itu di Solo tahun 94 ya? Baru di UI itu 97. Jadi memang profesinya itu sudah lama sekali sampai sekarang. Oke. Nah, selama kakak berkarir atau ada di bidang anak ini, pasti banyak banget orang tua yang nanya,
jadi gimana Miss anak saya? Udah sampai mana perkembangannya? Ini gimana ya Miss, kemarin permasalahan ini udah tercapai belum ya? Gitu. Bahkan aku yang hitungannya mungkin belum selama kakak ya gitu. Itu udah banyak banget pertanyaan kayak gitu gitu. Dan ya pada akhirnya kita menjawab lagi pertanyaan yang sama, menjawab lagi pertanyaan yang sama gitu. Apakah kakak punya cara tertentu untuk bisa menjelaskan ke orang tua ini loh nggak secepat ini gitu misalkan gitu ya, untuk memberitahu nih ke orang tua terkait dengan perubahan pada anaknya yang telah mengikuti terapi. Nah, biasanya tadi kan di awal EP udah tanya ya, sebelum kita masuk ke program terapi itu apa yang dilakukan. Kan kita punya SOP tadi tuh. Iya. Nah, biasanya habis asesmen kita kasih rekomendasi terapinya, baru kita buat programnya. Nah, dari program itu biasanya kita atur nih, misalkan dia kebutuhan anaknya itu bermain beberapa kali, jadi ada target tertentunya, Pak. Baru kita bisa lihat dan lapor ke orang tua, ternyata targetnya belum sesuai nih parents, jadi butuh evaluasi lagi. Jadi memang ada alat ukur tersendiri yang OOT lihat di situ. Jadi nggak cuman bikin program tanpa ada evidence base, jadi kita benar-benar memikirkan matang kira-kira ini udah tercapai belum ya programnya. Nah, biasanya ada evaluasi nih parents. Jadi Betul. mungkin nggak tahu ya, di klinik terapeutik pasti ada ya. Iya, ada evaluasi. Ada gitu. evaluasi. Nah, di situ biasanya kita gali lagi udah tercapai belum programnya. Nanti kalau memang belum, kita butuh apa nih gitu. Jadi memang intervensinya tuh nggak bisa langsung selesai. Iya, Harus betul. dijelaskan ulang lagi, terus harus dicari kekurangannya mungkin apa ya gitu. Iya sih, soalnya ya banyak banget. Ya sebenarnya agak berat sih, maksudnya ya kita kan pengen ya ngasih jawaban yang terbaik gitu kepada Iya. orang tua. Aku paham bahwa orang tuanya tuh pengen anaknya seperti ini gitu. Cuman yang selalu aku tekankan juga sebenarnya ke parents atau orang tua adalah nikmati proses yang dilalui oleh anak gitu. Hargai proses yang even cuma perkembangan sedikit aja dari anak tuh harus dihargai dan dinikmati, enjoy gitu. Jadi jangan hanya menunggu dan melihat nih hasil dari terapinya. Itu sih yang selalu aku tekankan gitu. Cuman kan ya balik lagi pasti ada yang emang naruh harapan besar nih, udah invest di sini gitu, udah sama Miss ya udah saya udah percaya, tolonglah gitu orang saya itu ya itulah gitu. Kadang memang ini ya, ketika jadi terapis itu mungkin tantangannya antara ekspektasi orang tua sama kita yang ngejalaninnya. Jadi kadang di situ kita butuh bonding antara terapis dan orang tua. Jadi mungkin dari awal si terapis boleh menjelaskan dulu targetnya apa, tapi mungkin memang ada orang tua yang kritis nih, kok aku udah menjalankan program tapi nggak sesuai nih sama hasilnya. Nah, itu tadi yang kita bilang, misalkan program itu butuh evaluasi. Jadi setiap anak itu kan kemampuannya beda-beda ya, Pe. Mungkin orang tua itu ngelihat dari membandingkan ya, atau anak orang lain dengan kemampuan anaknya sendiri gitu. Jadi kadang orang tua tuh bagus tujuannya kayak melihat perspektif yang berbeda, tapi kan misalkan dia bisa nulis atau nggak bisa nulis tuh faktornya banyak. Jadi nggak bisa kita bandingkan A sama si B gitu. Jadi balik lagi sih, Itulah salah satu tantangannya ya. betul. Ekspektasi orang tua gitu. Ada lagi nggak menurut kakak tantangan yang sudah kakak hadapin selama kakak ada di bidang ini gitu? Lagi udah tadi udah 9 tahun ya kurang lebih gitu.